lanjut ke Ibu Novi. Monggo Ibu Novi. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi Bu. Pagi Iya. Bu. Ini sudah masuk semua ya? Nggak ada yang di luar kan? Sudah Bu, ya, Bu masuk semua. Oke, baik. Sebelumnya mari kita laksanakan kegiatan pembiasaan kita seperti biasanya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan untuk Pancasila, visi moto, dan juga janji murid. Baik, terima kasih. Ahmad, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk pembelajaran. Baiklah, mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ahmad. Ya Bu. Hari ini ada yang nggak masuk ya? Ada nggak? Lengkap Bu. Oh lengkap. Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Untuk hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan yang kemarin anak-anak mengenai PP1. Yang kemarin masih ingat apa yang kita pelajari mengenai aktivitas kita, organ gerak kita, terus kemudian mengenai ide pokok. Masih ada yang ingat? Cari ide pokok bagaimana kemarin? Yang pertama, membaca Keseluruhan. Membaca bacaan secara keseluruhan. Betul, bagus. Selalu yang kedua, ya yang lain. Mencari apa kira-kira? Kalimat utama. Yang pertama. Mencari kalimat utama, pinter. Lalu kalau sudah kita temukan itu kalimat utama, maka yang terakhir adalah menentukan Ide pokok. ide pokok. Betul. Nah, hari ini anak-anak kita coba lanjut mengenai, kalau kemarin kan kita sudah berusaha mencari informasi mengenai gambar yang ada di gambar, terus kemudian cari ide pokok. Nah, ngomong-ngomong karena ini kemarin kan kita baru upacara ya anak-anak ya. Nah, peringatan hari apa sih itu? 17 Agustus. Hari Betul, ulang tahun. Biasanya itu kalau yang saya lihat dari story WA kalian tadi ada yang ikut lomba-lomba kayaknya di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah ya, karena sekolah kita Ya, Bu. sementara tidak mengadakan ya anak-anak. Kira-kira lomba apa saja itu yang kemarin? Ada yang ikut? Ya Bu. Makan kerupuk. Makan Oh, kerupuk, makan Bu. kerupuk. Suka Iya, makan, terus Bu. apa lagi itu? Lomba Betul. ambil koin, Bu. Ada balap karung, gerak jalan, iya betul. Nah, itu kira-kira aktivitas-aktivitas itu kalian bisa melakukan itu pasti ada hubungannya dengan organ gerak, betul atau tidak? Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini kira-kira dari aktivitas itu yang paling kalian senangi mungkin contoh nih ya, ada yang tadi nyebutkan makan kerupuk. Nah, kira-kira makan kerupuk itu organ gerak kita dimanfaatkan atau tidak ya? Mulutnya yang bergerak Bu. Kan. Oh iya, betul tuh, mulutnya yang bergerak. Tapi apakah iya mulutnya yang bergerak? Nah, nanti kita coba untuk pelajari itu. Nah, maka dari itu, untuk tujuan hari ini, anak-anak belajar kita, yang pertama itu satu, kalian bisa menunjukkan bahwa di tubuh kita ini kan ada otot, ada tulang, seperti yang kemarin kita singgung sebentar ya, bahwa ini nanti yang akan kita manfaatkan. Nama-namanya apa saja sih? Nah, itu nanti kita bisa tunjukkan. Lalu yang kedua, selain itu kalian juga akan bisa membuat namanya model sederhana yang nanti kita bisa sebut sebagai wayang keramasi. Lalu selain itu kita juga ada penguatan lagi mengenai ide pokok. Dan yang terakhir, kita akan bisa sedikit banyak membuat sampul buku gambar dari sampul buku mengenai isi teks bacaan. Nah, di sini anak-anak, saya tunjukkan terlebih dahulu
mengenai gambar kerangka manusia yang utuh. Mungkin kalian bisa mengamati sebenarnya kalau ibaratnya kita itu tubuh hanya kerangka, ya modelnya seperti ini. Kelihatannya dari belakang kelihatan? Ya, ini itu kalian coba perhatikan, di situ ada mulai dari tulang yang paling atas ini, gitu. Nah, tadi yang katanya makan kerupuk, kira-kira bagian mana itu? Bagian sini kan ya? Nah, terus kemudian biasanya kalau makan kerupuk itu kan tangan nggak boleh ikut ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita coba amati. Kira-kira contoh nih ya, tadi makan kerupuk. Kira-kira tulang yang digunakan itu yang bagian mana, anak-anak? Coba ditunjukkan di bagian tubuh masing-masing, coba. Yang bagian mana? Yang Ini sini. Bu, tulang rahang bawah. Pinter, bagus. Nah, berarti ini kemarin kayaknya sudah baca ini di buku ya. Pinter. Nah, di sini yang digunakan tulang yang kita manfaatkan pada saat kita ngikuti lomba makan kerupuk. Beda lagi kalau dengan lomba balap karung. Tadi ada kan ya yang balap karung. Kira-kira organ gerak yang mana sih yang kita manfaatkan? Kaki. Iya betul, kaki. Mulai dari paha ini pasti kan ya. Nah, karena itu gunanya untuk numpuh berat badan kita hingga ke pergelangan kaki kita. Nah, hari ini kalian akan mencoba berdiskusi kembali selain yang kemarin ya, kalian akan mencoba untuk berdiskusi kembali mengenai organ gerak pada manusia. Tapi sebelumnya, karena hari ini kan kita full ya untuk tematik, jadi karena ada 3 muatan. Yang pertama nanti sebelum istirahat ini, Bu Novi akan sampaikan untuk materi IPA-nya terlebih dahulu. Lalu setelah kita jeda istirahat, baru ada bahasa dan juga SPDP. Begitu ya anak-anak ya. Nah, silakan sebelumnya membentuk kelompok seperti yang kemarin, yang terdiri dari 4 siswa. Yang kemarin kan ada 5 juga ya. Ya. Oke. Sudah di kelompoknya masing-masing ya anak-anak? Nah. Oke. Nah, sekarang saya berikan LKPD yang pertama, ini mengenai muatan pembelajaran IPA. Di sini anak, nanti kalian kemarin kan sudah saya minta untuk membawa beberapa peralatan, contoh penting, kemudian lem dan lain sebagainya ya. Nah, itu guna untuk tugas proyek hari ini, di mana kalian nanti akan di LKPD tadi itu ada kurang lebih potongan gambar dari ini. Nah, seperti ini nanti sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, silahkan didiskusikan anak-anak. Kalau sudah dipotong seperti ini, kalian tempel di kertas karton ataupun kardus yang sudah kalian bawa, itu kira-kira bentuknya seperti apa? Nah, setelah itu identifikasi nama-nama, kerangka manusia, dan juga fungsinya. Nanti diskusikan semuanya dengan kelompok masing-masing. Nah, kalian juga bisa menjadikan referensi yang ada di buku tema halaman 64. Nah, di situ ada mungkin gambar yang bisa membantu kalian mencari yang namanya nama-nama kerangka dan juga mungkin mengarahkan pada fungsinya seperti itu. Silakan anak-anak dicoba untuk memulai diskusinya. Saya berikan waktu kurang lebih 1 jam ya, karena nanti ini digunakan untuk selesai sampai membuat kerangka berupa wayang keramasi seperti itu. Silahkan dimulai. Nah, itu kalau potong
kelompok 1 kalau motong yang lebih rapi itu ya, karena nanti kan ditempel lagi itu di kardus. Jadi kalau tidak rapi nanti kelihatannya tidak proporsional seperti itu. Iya, Bu. Nah, itu yang di kelompoknya 4 itu sudah bagus juga itu. Nah, lanjutkan ya. Yang lain mungkin bisa bantu dengan pembagian tugas yang lain. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai semuanya? Oke, sudah ya. Bu. Oke, nah sekarang sambil bergantian ya. Kira-kira ini maunya urut atau acak atau bagaimana ini? Silakan, saya tawarkan terlebih dahulu. Kelompok yang mau maju ke depan. Oh iya, kelompoknya Desi. Silakan untuk presentasi terlebih dahulu. Ya, Bu. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oh iya, sudah. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah keterangan yang pertama itu merupakan tulang tengkorak. Yang kedua adalah rahang bawah. Yang ketiga adalah bagian tulang leher. Yang keempat adalah tulang selangka. Yang kelima adalah tulang belikat. Yang keenam adalah tulang dada. Yang ketujuh adalah tulang belakang. Yang kedelapan adalah tulang panggul. Yang kesembilan adalah tulang hasta. Yang kesepuluh adalah tulang pengumpil. Yang ke-11 adalah tulang telapak tangan. Yang ke-12 adalah tulang jari tangan. Sedangkan untuk yang nomor 13 adalah tulang paha. Nomor 14 adalah tulang tempurung lutut. Yang ke-15 adalah tulang kering. Nomor 16 adalah tulang betis. Nomor 17 adalah tulang pergelangan kaki. Demikian, Bu, presentasi dari saya. Iya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang mau menanggapi, monggo. Oke, baik. Terima kasih yang sudah memaparkan dari kelompoknya. Bagus, diskusi kali ini sudah mampu berjalan dengan baik pula, di mana kalian sudah mulai bisa menjalankan tugas masing-masing dengan tanggung jawab ini anak-anak. Bahwa nama-nama tulang yang tadi sudah kalian sebutkan, terus kemudian kalian juga sudah mulai bisa menunjukkan dari wayang yang kalian buat tadi, terus kemudian ada fungsi-fungsinya, itu sudah bagus. Nah, karena ini waktunya istirahat, silahkan digunakan dulu untuk istirahat, nanti selesai kita akan lanjut ke LKPD yang kedua. Gitu ya? Oke, baik. Sudah masuk semua ya ini? Sudah nggak ada yang di kantin toh? Oh sudah, oke. Anak-anak, kalau mengingat tadi di mana kita sudah belajar mengenai kerangka manusia secara utuh ya anak-anak, kira-kira kalian sudah bersyukur nggak sih sudah diberikan oleh Allah itu tubuh yang sehat, terus kemudian rangkai yang utuh, yang tidak kurang suatu apapun. Kira-kira sudah bersyukur belum? Bersyukur, Bu. Bersyukur ya anak-anak, karena contoh mungkin kalau kita maaf tidak lengkap, seperti halnya mungkin tangan, nah kita tidak punya tulang yang kuat, tidak punya tulang yang sehat, pasti kita juga akan kesusahan kalau ingin membuat atau mengambil sesuatu seperti itu. Nah, gimana cara kalian bersyukur itu kira-kira sudah diberikan lengkap seperti itu sama Allah? Kira-kira bagaimana? Jaga kesehatan, Bu. Betul, jaga kesehatan dengan baik. Oke. Nah, di sini anak-anak ada suatu teks di mana ini salah satu juga kelebihan atau nikmat yang diberikan Tuhan pada salah satu hambanya. Teks ini hubungannya dengan organ gerak juga.
Nah, tapi kalian bisa lihat di halaman berikutnya itu, yaitu ada teks yang berjudul penyandang cacat yang sukses. Nah, di mana penyandang cacat yang sukses ini nanti isinya kira-kira apa? Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan lagi mengenai hubungan dari teks bacaan ini nanti, terus dengan rasa syukur kalian yang sudah kalian dapat dengan organ gerak yang lengkap. Nah, tugas nanti untuk LKPD yang kedua ini ya, anak-anak, nanti silakan baca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian diskusikan bersama teman kalian untuk menentukan ide pokok. Dengan menggunakan 3 cara, 3 langkah yang tadi, baca dulu, terus kemudian mencari kalimat utama, dan juga terakhir menentukan ide pokok. Nah, nanti silahkan satu persatu dari perwakilan kelompok. Kalau yang tadi sudah maju untuk mewakili IPA, jadi nanti gantian ya, jangan hanya satu anak yang disuruh maju terus, bergantian. Nah, nanti memaparkan ide pokok yang sudah didiskusikan oleh teman-temannya. Oke? Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk LKPD yang kedua ini mengenai bahasa Indonesia. Oke, sudah selesai ya, anak-anak? Oke. Nah, silakan. Kita bisa mulai, mungkin kita urutkan saja dari kelompok yang pertama. Baik, iya, terima kasih. Mungkin kalau nanti ada ide pokok yang dari kelompok satu dengan kelompok lain tidak sama, nanti kita bisa sharing, kita diskusikan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, kita itu bisa belajar membuat sampul atau cover buku sendiri. Nah, kira-kira cover buku itu yang seperti apa? Ternyata tuh juga punya unsur-unsurnya, anak-anak. Nah, unsur-unsurnya itu mulai dari gambar, judul, penerbit, dan lain sebagainya. Nah, di sini silahkan kalian bisa melihat contoh gambar yang ada di buku masing-masing, di halaman 66. Nah, di situ ada satu gambar buku, sampul buku yang nantinya akan kalian identifikasi unsur-unsurnya. Kira-kira sudahkah di situ ada judulnya, ada gambarnya, ada penerbitnya, seperti itu. Nah, kalau sudah anak-anak, dari tugas LKPD, kalian nanti diminta untuk menggambar. Nah, menggambar cover atau sampul buku sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Teks bacaan yang judulnya tadi, penyandang cacat yang sukses. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, silakan dikerjakan, dilanjutkan. Oke, kalau sudah selesai, mungkin LKPD bisa dikumpulkan ya, dari kelompok 1 hingga kelompok terakhir. Baik, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum Bu Novi tutup dengan pemberian soal evaluasi dan lain sebagainya, yuk kita simpulkan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja yang hari ini sudah kita pelajari? Yang pertama, mengenai apa tadi? Nama-nama organ gerak. Betul. Ya, ada apa saja tadi nama tulangnya? Mulai dari sini. Tengkorak. Iya, tengkorak. Terus ada lagi rahang. Tulang hisap. Pinter. Oke, good. Nah, sekarang kita coba ya, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena ini akan saya berikan soal evaluasi individu ya anak-anak. Kalau tadi diskusi itu harus kerjasama, kalau sekarang individu itu kerjakan sendiri-sendiri tanpa mencontek temannya. Nah, silakan dikerjakan, saya beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Oke, nah tolong dikumpulkan ya mulai dari absen yang terakhir. Iya, terima kasih. Nah,
Sebelum saya tutup, tolong di rumah nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya anak-anak di PB3 mengenai masih mungkin kaitan bisa kita kaitkan dengan organ gerak, di mana ternyata organ gerak ini karena seperti halnya rahang itu kan membuat struktur wajah yang jelas itu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, ternyata itu nanti ada kaitannya anak-anak tentang yang ada di negara kita. Jadi antara orang barat, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, timur itu ternyata struktur wajahnya itu beda-beda. Lah, itu nanti yang akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya. Jadi, tugas kalian itu pelajari ya mengenai PP3. Oke, sebelumnya ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan berdoa. Yuk, kalau tadi kan yang pagi sudah dipimpin Ahmad itu. Nah, sekarang ayo dipimpin doa yuk. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ayu. Oke, baik ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, monggo Bu Lilis. Sama seperti tadi, Bu, sepertinya sudah lengkap, sudah mengikuti termasuk pembuatan wayangnya. Di sini saya kira sudah cukup untuk Bu Novi dari saya. Terima kasih Bu Lilis. Untuk LKPD yang kerangka itu siswanya bisa ya Bu menuliskan tulang-tulang itu atau diberi pilihan sebenarnya memasangkan gitu. Itu kalau di buku tema sebenarnya ada Bu mengenai nama tulangnya juga. Nah, jadi nanti ada buku tambahan yang kiranya bisa digunakan anak untuk mencari fungsinya. Jadi seperti itu. Ya ibarat kata seperti menyalin lah Bu, seperti itu. Kalau di buku sudah ada ya. Ya saya kira seperti memasang-masangkan begitu, saya kira enggak ada sumbernya, kan sulit juga kalau menuliskan dari nol begitu. Ya. Kalau yang memasangkan itu saya buat di soal evaluasi Bu Vita. Karena di bukunya sudah ada ya Bu ya, nama-namanya ya. Saya kira harus mencari, kan sulit kalau mencari nama tulang saya aja nggak hafal. Begitu ya. Nah, kalau tidak ada sumbernya kan mungkin lebih baik diberi seperti memasang-masangkan nama dengan gambar, tapi ternyata di buku ada ya Bu Novi ya. Itu yang perlu saya konfirmasi bahwa namanya ada, mereka tinggal menggunakan deh. Baik, itu yang perlu saya konfirmasi Bu Novi. Kita lanjutkan lagi. Bu Vita.